You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD TMI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya. Buku ini diterbitkan oleh Gelora Aksara Pratama atau saya biasa menyebutnya GAP Matematika ya. Dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita masih di bab 9 adik-adik sekalian ya, tentang pengukuran sudut. Tepatnya kita sudah sampai di soal yang paling akhir, yaitu pemecahan masalah ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Seutas kawat lentur akan dilekuk hingga membentuk beberapa jenis sudut. Jika ingin diperoleh 16 sudut lancip dan 24 sudut tumpul, berapa banyak lekukan yang dibuat? Nah, oke. Untuk mendapatkan 16 sudut lancip dan 24 sudut tumpul. Nah, banyak lekukan yang dibuat. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Di sini sudah coba saya tuliskan. Oke. Ya, ini saya siapkan dulu bukunya. Nah, ini. Jadi untuk membuat 16 sudut lancip terlebih dahulu ya. 16 sudut lancip berarti kita buat lekukannya coba di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 lah. Ini 16 sudut lancip. Nah, jumlah lekukannya ada berapa? Lah, jumlah lekukannya kalau 16 sudut lancip ada 16 lekukan. Nah, kalau ditambah dengan 24 sudut tumpul berarti kita tambahkan 24 lekukan ya adik-adik sekalian ya. Berarti jumlah lekukan yang dibutuhkan agar terbentuk 16 sudut lancip dan 24 sudut tumpul berarti ya 16 ditambah dengan 24 ya. Oke, jadi di sini untuk soal nomor 1 ya, nomor 1 berarti nanti jawabannya adalah 16 ditambah dengan 24. Berapa 16 ditambah 24? 6 ditambah 4 10, kita tulis 0 simpan 1, 1 tambah 2 3, 3 ditambah 1 4. Nah, berarti ada 40 lekukan. Ini ya. Jawaban untuk yang nomor 1 jawabannya ada 40 lekukan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikutnya. Diketahui besar sudut CBD itu lebih kecil 18 derajat dari sudut ABE. Tentukan besar kedua sudut tersebut masing-masing. Oke. Kita lihat di sini adik-adik sekalian ya. Jadi ini ada sudut ABC. Sudut ABC ini sudut lurus, berarti besarnya 180 derajat. Kemudian di sini ada 3 buah sudut yang lain ya. Jadi sudut ABE ini terbentuk dari sudut sudut ABC ini terbentuk dari sudut ABE ditambah sudut EBD dan sudut CBD. Nah, yang mana di sini ada diketahui sudut EBD-nya ini 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Kemudian ABC tadi sudut lurus berarti 180 derajat. Ditanyakan berapa sudut ABE dan sudut CBD. Yang mana ini besar sudut CBD lebih kecil 18 derajat dari sudut ABE. Maka ini nanti yang kita cari adalah besar sudut ABE terlebih dahulu adik-adik sekalian ya. Oke. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi besar sudut ABE ditambah sudut EBD ditambah sudut DBC itu sama dengan 180 derajat. Ini sudut lurus ya. Nah, sudut ABE ditambah dengan
EBD-nya tadi 90 derajat ditambah dengan sudut DBC atau CBD ya. Ini tadi besarnya yaitu sudut ABE dikurangi 18 ya, atau sudut ABE lebih kecil 18 derajat. Maka saya tuliskan ini ya, sudut DBC itu sama dengan sudut ABE dikurangi 18 sama dengan 180 derajat. Jadi ini kalau kita totalkan tadi 180 ya untuk sudut lurus. Oke. Sekarang kita kumpulkan yang angka dengan angka ya. Jadi sudut ABE ditambah sudut ABE sama dengan 180. Ini kita pindah ruas kanan jadi negatif ya. 180 kurangi 90. Kemudian ini kita pindah ruas jadi positif ditambah 18. Nah, ABE tambah ABE berarti 2 kali sudut ABE sama dengan, ini kalau kita hitung 180 dikurangi 90 itu 90. 90 ditambah 18 berarti 108. Nah, ini 2 kali ABE, 2 kali sudut ABE 108, maka besar sudut ABE 108 dibagi 2 hasilnya 54. Oke ya, berarti besar sudut ABE ini 54 ya. Nah, oke. Yang nomor 2 berarti sudut ABE itu sama dengan 54 derajat. Nah, kemudian besar sudut CBD. Besar sudut CBD itu berarti sama dengan, karena lebih kecil 18 derajat dari sudut ABE berarti 54 derajat dikurangi dengan 18 derajat. Oke. Kita kurangkan ya. 4 dikurangi 8 tidak bisa. 14 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 6. Kemudian ini 5 udah dipinjam 1 berarti tinggal 4. 4 dikurangi 1 3. Nah, 36 derajat. Jadi besar sudut ABE 54 derajat, besar sudut CBD 36 derajat. Itu adik-adik sekalian ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan nilai X pada gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah trapesium sama kaki kalau kita lihat di sini ya. Kemudian ini juga ada segitiga sama kaki. Nah, untuk trapesium sama kaki, jadi diketahui ini sudutnya adalah 123 derajat. Nah, kalau sudut tumpulnya ini 120 derajat, maka sudut tumpul yang lain juga 123 derajat juga. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari sini adik-adik sekalian ya. Ya, jadi kalau ini 123 derajat, ini 123 derajat, padahal total sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat ya. Nanti kita bisa gunakan cara tersebut ya. Atau kalau tidak, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Caranya ini sudah saya gambarkan juga. Jadi yang ditanyakan tadi adalah nilai X yang bagian bawah sini ya. Ya. Jadi sudut sepihak pada trapesium sama kaki itu adalah 180 derajat. Jadi yang dimaksud sudut sepihak itu kalau ini 123. Nah, ini ditambah ini ya, sudut yang di sini tambah ini jumlahnya adalah 180 derajat lah. Kalau ini 123, nah, maka besar sudut ini bisa kita hitung berapa ya. Kemudian sudut segitiga sama kaki, bagian alasnya itu sama besar ini. Sudut yang X ini itu besarnya sama dengan sudut yang di sini. Itu untuk segitiga sama kaki. Nah, kemudian untuk clue yang ketiga ya, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, ini ke sini 90 derajat. Oke. Maka langkah pertama kita cari besar sudut lancip pada trapesium, yaitu sudut yang di sini atau di sini sama saja ya. Nah, sudut lancip trapesium berarti 180 derajat dikurangi 123 derajat. Nah, dapatnya dari mana tadi? Nah, jadi sudut trapesium sudut yang sepihak. Jadi kalau ini ditambah ini itu besarnya 180. Maka kalau hanya mencari sudut sini saja, itu berarti 180 dikurangi dengan 123 ya, karena totalnya ini harus 180. Maka sudut lancip pada trapesium itu 57 derajat. Sudah ketemu sudut di sini ya. Jadi hanya ini ya adik-adik sekalian ya. Sudut yang di sini ini hasilnya adalah 53 derajat. Nah, oke, sudut yang di sini. Nah, kalau ini membentuk sudut siku-siku, nah sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Maka sudut yang di sini kita bisa menghitungnya.
Caranya yaitu 90 dikurangi 57. Nah, sudut X ini sama dengan besar sudut X ini ya, sama aja. Maka besar sudut X sama dengan 90 dikurangi dengan 57, hasilnya adalah 33 derajat. Jadi besar sudut X 33 derajat. Nah, oke, jadi saya ulangi lagi ya, bahwa sudut sepihak pada trapesium sama kaki itu 180 derajat. Ini ya, sudut sini ditambah sudut sini itu hasilnya 180 derajat. Ini tadi udah 123, maka yang sudut yang di sini, sudut lancipnya bisa kita hitung. 180 dikurangi 123, hasilnya 53. Nah, langkah yang kedua, sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, maka kalau kita mencari sudut pada kaki segitiga sama kaki ini, berarti 90 dikurangi 53, hasilnya maaf, ini 53, ini 57, salah tulis adik-adik sekalian ya. Ini 57. Nah, gini ya. Oke, ini 57 ya. Oke, berarti 90 dikurangi 57 ya, hasilnya 33. Kalau sini 33, sini juga 33 ya, maka besar sudut X adalah 33 derajat. Itu untuk nomor 3 ya. Sekarang kita ke soal nomor 4. Sebuah segitiga mempunyai sudut A, B, dan C. Besar sudut B sama dengan 2 kali besar sudut A. Besar sudut C sama dengan 3 kali besar sudut A. Tentukan besar setiap sudut segitiga tersebut. Nah, ingat, total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya, atau jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Oke, sini ya. Jadi A tambah B tambah C 180 derajat. Nah, sudut A itu besarnya ya, ini A, kemudian sudut B itu 2 kali A, sudut C 3 kali A, itu sama dengan 180 derajat. Maka kita bisa mencari besarnya sudut A. A tambah 2A tambah 3A sama dengan 6A. 6A sama dengan 180 derajat, maka A sama dengan 180 dibagi 6, hasilnya 30 derajat. Nah, A-nya 30, B-nya itu 2 kali A, berarti 2 kali 30 hasilnya 60. Kemudian C-nya 3 kali A. 3 kali 30 hasilnya adalah 90 derajat. Jadi A-nya 30 derajat, B-nya 60 derajat, dan C-nya 90 derajat. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 4 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, ini. Perhatikan persegi KLM berikut. Nah, sudut KLM dibagi menjadi 3 sudut sama besar. Tentukan besar sudut LOM. Nah, ini sudut KLM ini siku-siku berarti 90 derajat ya adik-adik sekalian. Nah, 90 derajat karena ini dibagi sama besar, berarti ini 30 derajat, ini 30 derajat, ini 30 derajat ya. Jadi sudut OLM ini 30 derajat. Nah, ini kita sudah menemukan 30 derajat. Nah, padahal yang ditanyakan adalah LOM ya. Sudut LOM. Nah, sudut LMN ini siku-siku, berarti ini 90 derajat. Nah, gampang sekali ya adik sekalian untuk mencari besar sudut O ya. Karena total sudut segitiga itu adalah 180 derajat, maka untuk mencari besar LOM itu 180 dikurangi 90 kurang 30. Nah, ini caranya ya. Jadi sudut OLM tambah sudut LMO tambah sudut LOM sama dengan 180 derajat. 30 derajat tambah 90 derajat tambah sudut LMO atau LOM ya, sama dengan 180 derajat. Maka sudut LOM sama dengan 180 dikurangi 30 kurangi 90, hasilnya 60 derajat. Jadi besar sudut LOM 60 derajat. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal pemecahan masalah berarti sudah selesai kita bahas semua. Untuk pembahasan berikutnya nanti latihan ulangan akhir tahun ya. Tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.